Ukuran penyebaran data yang sudah kita pelajari adalah untuk data tunggal, yaitu simpangan rata-rata. Rumusnya seperti ini, masih ingat jarak setiap data terhadap rata-ratanya, lalu dijumlah dibagi dengan banyaknya data. Ada juga variansi. Variansi rumusnya mirip. Bedanya, tanda mutlaknya diganti kurung biasa lalu dikuadratkan. Kemarin sudah dikasih tahu juga variansi ini ada rumus lainnya yang seperti ini. Sigma dari XI kuadrat dibagi N dikurangin X bar kuadrat. Lalu ada juga simpangan baku. Nah, simpangan baku ini sebenarnya tidak usah dihafal. Kenapa? Karena simpangan baku itu rumusnya sama dengan akar dari variansi. Jadi cukup dihafal rumus variansinya aja. Nanti kalau ditanya simpangan baku tinggal diakarin saja. Ya, rumusnya sama persis. Nah, hari ini kita masih belajar ketiga rumus ini. Tapi sekarang datanya berkelompok dari tabel distribusi frekuensi. Kalau kita perhatikan rumusnya mirip. Perhatiin nih, rumusnya mirip. Kalau simpangan rata-rata yang di atas ini karena datanya tunggal. Kalau data tunggal kan seperti contohnya datanya 43, 42, 45, 52, misalnya seperti itu. Yang datanya 4, ini dicari rata-ratanya, dicari jaraknya, dibagi banyaknya data. Yang datanya 43 cuma 1, yang datanya 42 cuma 1, yang datanya 45 cuma 1, yang datanya 52 cuma 1. Beda dengan data berkelompok. Kalau data berkelompok dikumpulin, yang datanya 41 sampai 45 misalnya. Terus yang 46 sampai 50, kan ini dikelompok-kelompokin tuh. Terus ada XI-nya. Nah, XI ini yang kita pakai. Antara 41 sampai 45, XI-nya berapa? Yaitu 4, 3. Tambahin 2 ya. 46 sampai 50 berapa? 4, 8. Nanti si XI ini, kan kita kurangin dengan rata-ratanya tuh. Tapi jangan lupa, ini frekuensinya lebih dari 1. Kalau tadi data tunggal cuma 1, 1, 1, kalau ini 4, 4, 5 ada 3. FI-nya ada 3. Makanya XI-nya harus dikali dengan si FI. Kalau nyari rata-rata. Sama ini juga, kalau nyari simpangan rata-rata, harus dikali FI ininya nih. Karena yang datanya, nilai tengahnya XI itu nggak cuma satu data. Dia ada FI data. Ada sekian frekuensinya. Maka harus dikaliin dulu. Jadi rumusnya sama, cuma dikasih FI di sini. Kalau ini dibagi banyaknya data, kalau ini juga sama, dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu sigma FI. Jadi rumusnya sama sebenarnya, cuman bedanya karena datanya tidak satu, tapi ada sekian data yang nilainya XI, maka harus dikalikan dulu. Ya. Rumusnya seperti ini, diingat-ingat, dihafalin lagi. Nah, untuk variansi, rumusnya juga mirip sama kayak tadi. Kalau ini XI min X bar langsung, kalau di sini harus ada FI-nya dulu. Jadi dikali FI di depan sini. Ya. Dikali FI dibagi banyaknya data. Sigma FI. Jadi rumusnya mirip. Ya, ini yang variansi. Nah, atau kan di sini ada 2 ya rumusnya ya. Ini juga sama. Rumus yang temennya ini, yang atau ini, dikalikan FI di sininya. Ya, dikali FI di sininya, FI XI kuadrat, sigma FI dikurangin X bar kuadrat. Ini juga sama. Dikurangin X bar kuadrat. Ya. Nah, cuman kalau di sini kan dibagi banyaknya data. Nih, ini kan dikurangin X bar kuadrat ya. Ini juga sama dikurangin X bar kuadrat. Cuman X bar itu rumusnya apa sih? X bar itu rumusnya sigma FI XI dibagi FI. Jadi, inilah rumus variansi yang alternatifnya yang kedua. Terus simpangan baku, sama seperti tadi, nggak usah dihafalin. Karena simpangan baku itu prinsipnya adalah akar dari variansi. Jadi kalau kita lihat, rumus simpangan baku itu sama persis seperti variansi, cuma diakarin. Ya, yang ini juga sama. Lihat, yang ini diakarin doang. Gitu ya.